Halo, kembali lagi di SBP on the Weekend. Mari kita bersatu dalam doa. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pada saat ini kami hendak untuk merenungkan bersama akan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberikan pengertian kepada kami dan tentunya Tuhan bisa untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami sebagai gerakan pemuda. Berbicara Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Rekan muda, bacaan kita di SBP on the Weekend kali ini terambil dari Yohanes pasal 8 ayat 48 sampai dengan 51. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Rekan muda, tanam bunga media tanah warna-warni biar kreatif. Kata orang lebih baik fitness daripada fitnah, selain sehat terhindar dari hal negatif. Demikian dengan perikop bacaan pada hari ini, di mana orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mencari alasan bagaimana menjebak Yesus dan menangkapnya. Mereka melontarkan beberapa tuduhan dan juga fitnah yang sekiranya akan menjadi jebakan untuk Yesus. Kita lihat di ayat 48, Yesus dilontarkan pertanyaan, apakah dia seorang Samaria dan kerasukan setan? Kita ketahui bersama bahwa orang Yahudi dan orang Samaria itu tidak dalam hubungan yang baik-baik saja. Kita membaca percakapan Yesus dan perempuan Samaria di Yohanes pasal 4 ayat 9 dikatakan bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Dan tuduhan kerasukan setan ternyata sudah disampaikan juga di pasal 7 ayat 20, diulang di bacaan kita ayat 48, dan ada juga di ayat yang ke-52. Tuduhan atau fitnah yang diberikan kadang menyakitkan rekan muda. Bahkan bisa membuat kita tertekan atau malah depresi. Namun kita akan belajar dari teladan Yesus, pemuda agung, di mana Yesus tidak langsung membantah akan tuduhan bahwa dia orang Samaria atau tidak. Yesus merasa itu tidak perlu dijawab dan tidak masuk akal. Dan tentunya kalau Yesus menjawab, akan ada orang Samaria yang merasa tersinggung. Di sini kita belajar untuk mencerna apa yang masuk dari telinga kita harus kita proses. Dan tentunya kita mengandalkan logika dan hati yang tenang, serta melakukan tindakan, baik itu perkataan ataupun perbuatan. Bukan masuk ke telinga, langsung kita melakukan tindakan atau perkataan, tanpa memfilter ataupun memprosesnya. Karena bisa saja rekan muda, apa yang kita lontarkan, apa yang kita lakukan, bisa menjadi bumerang untuk diri kita sendiri akibat ada yang terluka maupun tersinggung. Untuk tuduhan kerasukan setan,
Yesus menjawab pada ayat 49, ia menolak dikatakan kerasukan setan. Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Kadang ada waktu rekan muda di mana kita harus bersikap tegas, menolak dan berani menyatakan bahwa sesuatu yang dituduhkan kepada kita itu tidak benar atau malah merugikan. Namun kembali lagi, kita harus menyampaikannya dengan logika dan penuh kasih. Dan yang paling penting, kita tidak membalas, menghina, atau menuduh balik. Di sini, Yesus juga mengingatkan kita untuk tetap memuliakan dan menghormati Bapa. Orang Farisi dan ahli Taurat ditegur pada ayat yang ke-50, di mana berkata, hendaknya kita mencari kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, tidak untuk diri sendiri. Dan pada ayat ke-51, bacaan terakhir kita, Yesus memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Sesungguhnya, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Di sini, maut yang diberikan adalah kematian rohani. Dan selain itu, kita diminta untuk taat dan setia dalam firman-Nya, sehingga kita tetap berada dalam persekutuan bersama Kristus selamanya. Kali ini saya ingin mengajak rekan muda untuk merenungkan apa yang rekan muda rasakan dan lakukan ketika dituduh ataupun difitnah. Apakah mulai panik, mencari dukungan, defense, atau malah depresi? Atau rekan muda akan menanggapinya dengan tenang, mengandalkan logika dan berpikir rasional, serta berada pada hal yang benar. Apapun itu yang boleh terjadi dalam kehidupan kita sebagai pemuda, baik adanya tuduhan ataupun fitnah, kiranya kita bisa meneladani sikap Yesus yang rendah hati, tenang, dan penuh kasih. Namun, jika sangat merugikan, kita juga boleh menegur dengan tegas, menolak, dan tentunya kita harus tetap setia dan bertahan bersama Yesus sampai selamanya. Seperti lirik lagu, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan Engkau pada hari ini. Kami sebagai pemuda hendaknya bisa untuk menjadi pelayan yang setia dan bertahan sampai dengan akhirnya. Dan tentunya kami bisa meneladani sikap Tuhan ketika kami diberikan sesuatu hal berupa fitnah, tuduhan, dan hal negatif lainnya. Kami bisa menanggapi dengan hati tenang, rendah hati, dan penuh kasih. Bantu kami Tuhan sebagai pemuda-Mu, sehingga kami tetap berlaku sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, sampai jumpa di SBB on the weekend minggu depan. Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!